Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang sudah kita ketahui dan nikmat yang belum kita ketahui. Nikmat yang sudah sampai ilmunya kepada kita dan juga nikmat yang belum sampai ilmunya kepada kita, karena nikmat Allah itu sungguh sangatlah banyak dan luas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita mencoba-coba menghitung nikmat yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada kita, maka tidak akan sanggup kita menghitungnya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung sajikan kehadiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sudah mendidik kita, Nabi yang sudah mengajarkan kita, Nabi yang sudah memberikan suri tauladan kepada kita, Nabi yang sudah mengajarkan kehidupan dari kita lahir sampai kita meninggal, semuanya diatur di dalam Islam, diatur dalam agama, yang itu nikmat yang tidak sanggup kita ganti dengan apapun. Nikmat iman, nikmat ilmu yang tak sanggup kita gantikan. Makanya Nabi Muhammad SAW meninggalkan kepada umatnya ilmu syariah, ilmu agama, yang mana dengan ilmu itu kita bisa terus berkembang sampai datangnya hari kiamat. Alhamdulillah. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yang sangat kita nanti-nantikan kedatangannya sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis, setiap amal perbuatan kita itu sebelum bulan suci Ramadan, selain di bulan suci Ramadan, itu semuanya Allah lipat gandakan dari satu amalan menjadi 10 kebaikan. Satu amalan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalas pahala orang yang berpuasa. Artinya apa? Artinya puasa itu tidak sama rumusannya dengan amal-amalan yang lain. Yang satu amalan itu dilipat gandakan dari 10. Artinya puasa itu Allah langsung yang menggaransi pahala. Sebegitu istimewanya puasa. Ya, kenapa puasa itu istimewa? Karena puasa itu dilakukan di bulan suci Ramadan. Di bulan lain kita juga bisa berpuasa. Kita bisa berpuasa Senin Kamis, kita bisa berpuasa Daud, Ayyamul Bid dan lain sebagainya di bulan lain. Tetapi puasa di bulan suci Ramadan hanya bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan, kecuali menggantikan puasa yang tinggal. Ada puasa kita yang tidak sampai disebabkan
safar disebabkan kita berhalangan, mungkin ibu-ibu. Tetapi intinya puasa itu menjadi mahal dan menjadi berkah, dilipat gandakan pahalanya karena bulan suci Ramadan. Disinilah letak besarnya pahala puasa. Ternyata kenapa puasa itu besar pahala? Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sambungan hadisnya, sesungguhnya orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya hanya karena untuk. Inilah kenapa puasa itu istimewa. Allah langsung yang akan menggaransi pahala puasa, dan Allah langsung yang memberikan pahala orang yang berpuasa. Kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu pahala puasa. Tetapi Nabi memberikan clue, memberikan kisi-kisi sebab-sebab apa pahala puasa itu hilang. Ada beberapa kisi-kisi, ada beberapa sebab pahala itu hilang, pahala puasa itu hilang. Puasa tidak perlu diqadha, puasa tidak perlu diulangi, tapi pahalanya ada apa? Lain dengan kita itu bepergian safar ke satu tempat. Kita dibolehkan iftar, tidak berpuasa di hari itu, tapi diwajibkan qadha puasa setelahnya. Ini puasanya diterima tapi tidak ada pahala. Nah, ini yang kita takut-takuti. Apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-'atash wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa itu dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Jadi kisi-kisinya ada beberapa. Khamsun yuftirna as-shaim. Ada 5 hal yang menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadhib, berbohong, berdusta, atau bahasa sekarang itu hoax, menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Nah, itu mengurangi pahala puasa. Kita sekarang berada di zaman yang penuh kecanggihan, media sosial dan sebagainya. Dunia berkembang begitu cepat sehingga sekarang ada yang namanya artificial intelligence, AI, artinya kecerdasan buatan. Jadi AI ini bisa saja membuat apa saja. Ada yang berbayar, ya banyak sekali AI aplikasi itu yang dijual berbayar, sehingga kita bisa membuat video dengan bermacam hal. Bisa kita rekayasa apapun di media sosial. Sehingga ini juga termasuk hoax. Ketika kita melihat itu dan sampai kepada kita, maka yang pertama kita lakukan adalah tabayyun, mengklarifikasi apakah ini benar berita ini dan lain sebagainya, sehingga berhenti di tangan kita, tidak kita lanjutkan menyebarkannya. Nah, ini yang paling penting. Nah, karena di sini juga ada letak menghilangkan pahala puasa, kecerdasan kita, kepekaan kita dalam menyebarkan informasi. Nah, karena kita kadang suka share di grup WhatsApp ataupun di status WhatsApp, di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak melihat lagi sisi kebenarannya, apakah ini benar ataupun salah. Itu bisa saja ketika orang menangkap berita yang kita kirim, maka itu akan menyebarkan hoax ataupun kebohongan, dan itu dapat mengurangi pahala kita di bulan suci Ramadan.
Untuk yang kedua adalah yang mengurangi pahala puasa, yaitu riba. Riba itu membicarakan orang lain, orang yang kita bicarakan itu tidak tahu. Nah, itu adalah riba. Nah, ini juga mengurangi pahala puasa. Sehingga ini menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala puasa kita. Nah, salah satunya adalah riba, al-kadhibu, yang tadi apa? Berdusta, berbohong, menyebarkan hoak. Yang kedua adalah riba, bicarakan orang dari belakang yang tidak diketahui. Tapi riba ini ada dua sisi sebenarnya. Sisi yang pertama itu orang yang melakukan riba. Orang yang melakukan riba sudah jelas tidak boleh. Ya, sama saja seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Tapi dari sisi lain, orang yang diribahi juga perlu melihat sisi-sisinya. Apa yang kita tanggapi ketika kita dibicarakan, diribahi dan lain sebagainya. Yang kita lakukan adalah kita berlapang saja. Karena yang menceritakan kita itu adalah sama seperti kita, makhluk, tidak mengistimewakan omongan. Nah, ini yang perlu dari sisi orang yang diribahi. Jadi betapa besarnya kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita jalankan ibadah dengan maksimal dan juga kita jauhi apa-apa yang mengurangi bahkan membatalkan pahala puasa. Yang dimasukkan membatalkan di sini apa? Membatalkan pahalanya. Tidak ada pahala puasa, tapi puasanya diterima, tidak payah qadha. Nah, ini adalah beberapa hal yang membatalkan pahala puasa yang harus kita hindari. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa juga kita ditempa kedisiplinan, kebiasaan. Kita bisa lihat kita akan berpuasa selama sebulan. Sebulan itu bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang sedikit, waktu yang banyak. Sudah cukup untuk membentuk karakter kita, sudah cukup untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan kita. Inti daripada puasa adalah menahan. Jadi pelajaran besar di puasa ini adalah kemampuan menahan. Bahkan di hal-hal yang halal sekalipun, Allah didik hati kita untuk tidak melakukannya. Seperti kita bisa makan, bisa minum. Tapi makan dan minum ini yang cegah adalah iman kita. Karena kita tersadarkan, ini saya sedang berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mencela, tidak boleh menjelekkan orang lain. Nah, disinilah kemampuan menahan ini yang mahal di bulan puasa. Sebagaimana la'allakum tattaqun itu agar kalian bertakwa, itu dapat di situ, dapat di mana kita itu bisa menahan diri. Maka tatkala Sayyidina Umar bertanya kepada Abu Musa, jelaskan hakikat takwa. Amirul Mukminin, apa yang akan engkau lakukan kalau engkau sedang berjalan di jalan yang banyak sekali durinya? Sayyidina Umar, khalifah ketika itu, mengatakan, saya akan melihat kaki saya. Kenapa kaki yang harus dilihat? Ya, supaya tidak terinjak duri. Begitu pula amalan-amalan kita. Ketika kita bisa melihat amalan ini adalah amalan yang diridhai Allah, maka kita lanjutkan untuk mengerjakan. Ketika kita menerawang amalan ini tidak termasuk yang diridhai Allah, maka segera kita tinggalkan. Nah, ini juga kemampuan ini
kita latih ketika puasa. Kita lihat ada makanan, tidak ada yang melihat kita. Di rumah sendirian ada kue jam 5 sore. Yang mencegah kita untuk makan kue tersebut adalah kemampuan kita yang dibina di dalam berpuasa. Al-imsak, menahan keinginan untuk mengambil makanan tersebut. Begitu pula dengan hal-hal yang mubah ataupun bahkan sampai hal-hal yang makruh sekalipun, kita didik jiwa kita didik kebiasaan kita untuk bisa meninggalkannya. Sebagaimana kita tahu, mungkin banyak dari ananda-ananda Bapak Ibu semuanya disekolahkan di pesantren misalnya. Kenapa disekolahkan di pesantren? Karena pesantren itu ada waktunya, ada jangka waktunya. Jadi nggak bisa orang tiba-tiba pintar belajar 1 minggu jadi orang alim, tidak bisa. Belajar 1 bulan jadi orang alim dan lain sebagainya, nggak bisa. Tetap orang ketika ingin pintar, ketika ingin alim, berproses dengan waktu. Begitu juga puasa berproses dengan waktu. Coba kita berpuasa misalnya diwajibkan puasa cuma seminggu. Nah, kalau diwajibkan puasa semua seminggu, maka itu tidak kemungkinan besar tidak meninggalkan efek apa-apa, karena belum terbiasa, baru seminggu. Tapi ketika diwajibkan puasa 1 bulan, mungkin itu lebih berefek, lebih mengena, lebih membuat keterbiasaan. Nah, disinilah kemampuan kita menahan diri, bahkan di hal-hal yang dibolehkan sekalipun di dalam bulan suci Ramadan yang kita latih, itu membawa efek yang besar untuk kehidupan kita. Di hal yang mubah sekalipun dibolehkan kita bisa tahan, apalagi di hal yang diharamkan ataupun hal yang dimakruhkan kita mampu. Inilah pendidikan puasa yang langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita hambanya, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun, yaitu hamba-hamba yang memiliki ketakwaan. Seperti yang kami jelaskan, ketakwaan itu terbentuk tidak dengan sehari, tidak dengan 1 minggu, tidak dengan sebulan, bahkan bertahun-tahun. Ketika kita membentuk karakter kita, maka takwa itu menjadi karakter, menjadi akhlak kita. Inilah perjuangan dan tarbiyah yang kita dapatkan selama bulan suci Ramadan. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, puasa ini mengajarkan kita kesabaran. As-shaumu nisfus sabri, katanya. Puasa itu setengah dari kesabaran. Itulah kenapa puasa itu besar, karena puasa itu mengajarkan kesabaran. Kita lihat ayat lain dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Berarti ada korelasi antara orang yang bersabar dan orang yang berpuasa. Orang yang bersabar diberikan pahala tanpa batas. Orang yang bersabar, wa ana ajzi bihi. Orang yang berpuasa, wa ana ajzi. Allah langsung yang membalas. Nggak ada yang tahu pahala puasa itu, nggak ada yang tahu. Allah langsung yang memberikan balasan. Berarti ada kesamaan antara sabar dan berpuasa. Itu juga salah satu pendidikan di dalam bulan suci Ramadan, yaitu pendidikan kesabaran. Ulama menafsirkan sabar di dalam bulan suci Ramadan itu seperti apa? Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan berarti sabar berpuasa dengan taat, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar qiyamul lail,
sabar menghidupkan hari-hari di bulan suci Ramadan, sabar dalam ketaatan. Itu sabar yang pertama, yaitu sabar dalam ketaatan. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kita bisa saja berpotensi melakukan maksiat dan lain sebagainya, tapi kita lebih memilih sabar untuk tidak mengerjakan maksiat tersebut. Yang ketiga, sabar fis sarra'i wad dharra. Sabar dalam keadaan sulit, sekalipun kita menahan lapar, ju' wal 'atash, lapar dan haus, itu adalah bentuk sabar juga. Jadi kenapa puasa itu istimewa? Puasa itu istimewa karena mengandung 3 unsur sabar tadi. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan juga sabar dalam kesulitan hidup. Karena kita berpuasa merasakan lapar, kesulitan dan lain sebagainya. 3 unsur kesabaran ini adalah unsur pendidikan puasa, yang mana kita itu diharapkan menjadi hamba-hamba innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah akan membalas pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Melalui puasa di bulan suci Ramadan ini, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar di setiap ujian kehidupan, di setiap menerima nikmat yang kita ketahui dan tidak kita ketahui, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih Allah kelak memasuki surga melalui pintu rayyan orang yang berpuasa. Demikian ceramah subuh yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan itu datang dari kami, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.